memiliki padanan makna itu adalah pembelajar. Di samping dia belajar, tapi dia juga berlatih untuk bagaimana dia menjadi pemimpin masa depan. Kami sedang mendobrak supaya jangan pengurus-pengurus cabang, anak cabang, pengurus daerah kita diisi oleh orang-orang yang tidak pernah dikader di Nahdlatul Wathon. Itu juga termasuk bagian dari yang menyebabkan kita gagal. Diisi jabatan-jabatan itu, kepengurusan itu oleh orang yang tidak pernah dikader di Nahdlatul Wathon. Lawang kalian adik-adik semua ini dikader kok, tapi gak difungsikan. Nah ini namanya kader yang dialurkan. Aluran tapi karena ini pemimpin itu kader yang dialurkan namanya. Bukan ada alur maju mundur, bukan. Alur mundur, alur maju, alur maju mundur. Yang maju mundur itu ya orang yang lagi pramuka lah, ya. Dia gini-gini orang pramuka itu kan kayak orang Papua itu, alur maju mundur. Jangan maju terus. Ilal amam sirlatu bali, lakil bidaya ittihadi. Kalau itu lagu itu disenandungkan oleh Al-Maghfurlah untuk negara kita, kenapa kader IPNW tidak berbenah dulu? Ilal amam IPNW sirlatu bali, jalan aja ke depan, fokus. Jangan terlalu ini itu. Gitu loh. Gimana Ustaz? Kan sekarang itu persoalan internal itu cukup viral di media sosial. Itu bukan urusan kita. Kita mendoakan supaya Allah berikan yang terbaik. Kita upayakan upaya-upaya yang dapat kemudian bagaimana mendudukkan kita bersama. Kalau persoalannya ini organisasi ada pengurusnya. Ingat adik-adik semua, berorganisasi maknanya adalah Nahdlatul Wathon sebagai organisasi sebuah sistem harus dipahami dengan dua hal. Nahdlatul Wathon adalah jam'iyah, jamaahnya itu adalah jamaah. Berarti Nahdlatul Wathon dua komponen utamanya, jamaah wal jam'iyah. Komponen struktural dan kultural. Dia hancur pengurusnya, tetapi kultural kita, ya, kultur kita sebagai kader tidak luntur. Besok kita rapat lagi terbentuk pengurus baru. Tapi kalau kulturnya dirusak, hancur juga sama organisasinya. Dua hal ini, jamaah wal jam'iyah. Jamaah wal jam'iyah. Kultur dan struktur. Ranah-ranah kultur itu di mana kita harus mampu pahami. Kita harus memahami kultur warga kader Nahdlatul Wathon, pahami dia karakteristik dasarnya. Makanya hasil diskusi saya dengan pengurus wilayah IPNW satu berapa itu ada sekitar ya kurang lebih lah 25 SKS lah di rumah. Kenapa jauh-jauh mengambil karakteristik pergerakan IPNW? Ambil di lagunya Maulana Syekh. Mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Maka 4 misi itu juga diemban oleh para ulama. Lihat Maulana Syekh. Dua hal cara pandang kita. Beliau sebagai qudwah hasanah yang membawa warisan Rasulullah SAW agar kita tidak jauh daripada prinsip-prinsip dasar agama Islam. Yang kedua, Maulana Syekh harus dilihat juga sebagai sebuah sistem di mana dia sangat fleksibel. Pemikiran beliau. Mudah-mudahan rangkum tulisan saya tentang produk-produk hukum Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang menanamkan dan juga melibatkan bukan hanya hukum taklifi, tetapi juga hukum wad'i, hukum taklifi dan hikmatut tasyrik. Banyak sekarang di era kita ini orang berhukum dengan boleh atau tak boleh. Ada lagi ditanya bagaimana hukumnya ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya apa syirik. Sejak kapan bid'ah dan syirik itu jadi hukum? Aneh saja, tapi kalian lebih ngefans sama orang yang di dunia maya daripada saya di sini yang di dunia nyata. Salah kalian di sana. Teman banyak di Facebook sampai 5.000, tapi kalau kamu mati siapa yang dapat melayat dan mensolatkan jenazahmu?
Jangan cari teman. Nahnu ikhwanus shafa. Kita ini saudara, bukan teman. Di dalam organisasi itu jangan pakai teman, saudara. Kalau teman nanti pak dia susah dia datang. Kan begitu. Biasanya yang sering mengubah janji itu dua orang saja, yang lagi jatuh cinta sama orang yang berhutang. Nanti kalau mau berhutang sama teman besok ya. Aku janji gak akan mengulangi. Salahnya di IPNP kok tetap diulangi. Itu namanya dosa terstruktur, namanya itu juga mewariskan sesuatu yang salah. Oh, itu namanya sabu, sadar bodoh. Dia sadar lagi melakukan kebodohan itu. Pak Sabu namanya. Baik, nahnu ikhwanus shafa, saudara bukan teman. Kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Yuk, kalian ini belajar. Fungsi pendidikan itu adalah menyemai, menanam, menyemai, memelihara, dan mengaktualisasikan nilai-nilai baik. Itu dia benih. Yang namanya benih unggul. Kenapa kalian di kader? Karena Bapak Maulana Syekh ingin kita menjadi kader yang unggul. Benih yang baik, bukan benih yang tidak baik. Di musim hujan banyak jamur kok bertumbuhan. Tidak semuanya enak. Contohnya jamur yang tumbuh di kotoran sapi, namanya mushroom. Bikin hilang akal kita. Terkadang ada sesuatu yang enak, tetapi tumbuh di tempat yang salah, itu juga akan memabukkan. Ada kader ente tapi tumbuh dan besar di tempat yang salah. Dia katakan, oh berbeda-beda itu indah. Jangan terlalu banyak membuat perbedaan biar kita cepat-cepat sama, gitu caranya. Berbeda itu indah, katanya. Betul, saya kader Nahdlatul Wathon. Saya di sini saja, katanya. Jangan tumbuh di tempat yang salah, nanti kamu jadi mushroom. Pilihlah tempat tumbuh yang baik, al-baladut thayyib, tempat yang baik. Loh, madrasahku jaringanku amanku. Madrasah itu ibu bapak kita. Spiritnya yang harus kemudian terus kita kawal. Lain nih kok. Enwe. Sekolah di mana? Di madrasah ini. Tapi dia tumbuh di tempat yang salah. Akhirnya dia jadi mushroom. Mabuk. Ditanya, Bapak sudah pulang dari Mekah? Bukan dia berhaji bapak saya, tapi dia baru pulang dari wisata religi. Mabuk dia. Iya kan? Baik. Kami benihan Nahdlatul Wathon. Berarti kita harus menyadari entitas dan identitas kita. Anda itu brother. Anda sedang disemai di madrasah Nahdlatul Wathon. Jangan mau dipindahkan ke tempat yang salah. Yang setia. Auladil awliya, anak-anakku, wa talamidatil uqala, murid-muridku yang setia dan berjiwa murni. Di tempat saya, di situ sudah saya tulis besar. Saya pasang gambarnya almarhumlah Bapak Maulana Syekh tadi baca kitab pada hulkah yang ke-47, di mana beliau kembali menegaskan wasiat itu, sawabit yang kedua itu. Inna akramakum indi anfa'ukum binahdatil watan linahdatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdatil watan. Ada terjemahannya dengan tulis tangan beliau menggunakan bahasa Melayu. Saya tulis dengan ukuran kertas outdoor yang ukurannya 80 kali 120.
pakai bahasa Melayu, Bapak Maulana, saya bahasa Arab Melayu. Sebelum beliau mengatakan Bismillah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullah, tertera di atasnya itu bahasa Arab Melayu, kurma ditelan terasa duri, air diteguk sebagai timah mendidih bagi orang yang ingkar. Dalam kurung sin titik ro titik tutup kurung. Justru itu kata Bapak Maulana Syekh, fasabiru, bersabarlah, warabitu, bersatulah, kompaklah, wajahidu thumma jahidu fi sabili nahdatil watan, lillahi kalimatid dini wal watan. Di sana beliau katakan, kerahkan jiwa dan ragamu sebagai pejuang agama dan negara yang setia, yang ikhlas zahir dan batin. Nah ini yang sulit. Ikhlas itu sederhana, nggak usah satu kali beramal, teruslah beramal. Nggak bisa satu kali, ayo kita pelantikan di PP itu, saya belum ikhlas. Belum berbuat gimana ada ikhlas? Yakin, ikhlas, insya Allah. Istiqomah, insya Allah. Makanya kata Pak Sobiru, Bapak Maulana Syekh pertama, kenapa? Yang ikhlas dan istiqomah itu hanya mampu diwujudkan dengan cara sabar. Kuncinya kesabaran dalam segala situasi. Ya kan? Silahkan kepengurusan ini mau diambil kemana saja, tapi apa dia bisa mengambil saya, mengambil kita semua? Santai saja, kenapa tegang sih? Berorganisasi itu bersuka cita, bukan berduka cita. Masa melahirkan pemimpin yang pesimis? Mengorbankan jiwa, membela nusa dan bangsa, itu dia semangat jiwa patriotisme. Yang hubul waton minal iman, bagian dari iman. Syiar agama Allah, wa dzalikum may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar, hormati syiar-syiar agama Allah, maka itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati seseorang. Nahdlatul Wathon itu syiar agama Allah. Siapa yang bilang enggak? Orang bulan bintang bersinar 5 kok. NWDI 8 penjuru angin cahayanya. Itu kan keterwakilan interpretasi daripada spirit perjuangan dan cita-cita Nahdlatul Wathon menerangi jagat raya. Sudah berapa menit nih? Lama sekali saya mau berakhir sudah. Kalau saya sudah rada-rada keringetan itu sudah setengah jam itu. Karena pengalaman saya mengatakan begitu. Ya. Nah, kasih saya batasan waktu sampai jam 11. Udah jam 11. Agar umat seluruh bersatu raga. Gimana mau bersatu orang kamu maunya beda-beda terus? Apa maksudnya itu? Kader yang visioner. Bersatu komponen perjuangan badan-badan otonom kita bersama pengurus organisasi, insya Allah cita-cita besar Maulana Syekh akan terwujud. Visioner. Yang kedua apa maksudnya? Agar umat bersatu raga. Konkret. Maka perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat membentuk kebersamaan kita. Saya tidak pernah dengar kok ada kemah ini seluruh cabang-cabang event. Adakanlah. Mudah-mudahan TikTok corona ini akan terpecah. Jujur, tidak perlu kamu tanya Pak Ketua IPNW luar daerah, kamu tidak perlu tanya. Kalau acara kader itu tidak perlu saya dijemput, saya akan datang. Karena apa, itu kewajiban saya. Ngapain saya ditagi-tagi? Tidak perlu. Selama itu acara kader, saya akan luangkan waktu untuk itu. Kenapa? Saya sadar. Liman wa'a jazallahu sada'idahul khair araftu biha sadiqi min aduwi. Semoga Allah membalas semua ujian dan cobaan yang menerpa Nahdlatul Wathon.
Menerpaku, kata Bapak Maulana Syekh. Awaktu biha sadiqi min adui. Dengan adanya ujian-ujian dan cobaan itu aku jadi tahu siapa kawan dan lawanku. Betul nggak? Betul. Innamal mar'u hadithun ba'da. Setiap orang itu, siapa saja termasuk kalian semua, adik-adik semua, akan menjadi cerita bagi kader berikutnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah sebaik-baik kader, sebaik-baik cerita yang sadar akan, bagi orang yang sadar akan agamanya, akan perjuangannya, akan keberadaannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wa'iyah. Kata wa'iyah, kesadaran. Nih, nanti Pak Impus IPB terserah mau buatkan tafsir apa namanya. Like or dislike itu sudah biasa itu. Kalau tafsiran saya nggak disetujui dari sukai, ya cari tafsir yang lain lah. Ini tentang mana ini? Ya harus ditafsirkan supaya kita paham. Liman wa'a, bagi mereka kader-kader yang sadar. Ngurasang batur sipidem, uras kiti malam, uras sepuluh menit melek. Dia nggak melek walaupun dia bangun tengah malam, tapi dia nggak boleh melek sih dia, uras sepuluh menit lalu masih lagi. Akhirnya apa? Dia pakai teorinya Pak Surip. Bangun tidur lagi. Itu loh liman wa'a, yang sadar. Karena saya sadar di masa-masa yang akan datang, kalianlah teman saya untuk berjuang di Nahdlatul Wathon. Kalianlah teman kami berjuang di masa-masa yang akan datang. Tempat saya cukup luas, tinggal gelar terpal dan karpet di lapangan ribat itu di atas cukup nampung 100 orang. Di lapangannya insya Allah nampung 150. Kopdar saja di tempat saya. Tapi bukan berarti saya cari viewer ya. Bukan saya cari follower, bukan saya nggak punya Instagram. Saya nggak cari subscribe. Saya hanya minta kamu tekan tanda loncengnya saja. Saya subscribernya Ustaz, iya, tetapi dia nggak tekan tanda loncengnya, gimana? Baik, itu yang sadar. Kita sadar bahwa agenda perjuangan itu masih cukup lama, sangat bahkan sampai pada waktu yang tidak ada batasnya perjuangan ini. Maka oleh sebab itu kami sadar bahwa EPP adalah yang akan kemudian bersama kami pada masa yang akan datang. Saya tidak pernah berharap, tidak pernah ini itu. Insya Allah berjuang. Mau kita jadi pengurus, tak jadi pengurus, berjuang. Itu urusan lain. Karena itu wajah hidup perintah Maulana Syekh. Berjuanglah. Kenapa kita harus lebih taat sama pacar kita daripada Bapak Maulana Syekh? Aneh saja kita ini. Makanya saya bilang sabun tadi itu. Sadar bodoh. Bapak Maulana Syekh bilang wajah hidup berjuanglah. Warabi itu bersatulah. 2001 katanya. Kita berdua akan segera menjadi satu di tahun ini. Kok itu yang didengung-dengungkan? Kalau urusan itu tinggal kamu datang saja deh, katanya. Saya ada rasa sama kamu. Saya suka sama kamu. Mau nggak kamu nikah sama saya? Terima nggak diterima urusan itu? Yang penting hasrat hati tersampaikan, satu pintu diketuk, terus 9 masih belum diketuk. Kok lebih taat sama orang lain daripada guru? Nah ini aneh. Sehingga apa? Ada asbabul batinah dari perjuangan itu yang ingin saya katakan di tempat ini sebagai closing statement saya. Apa itu? Ta'alluq. Ta'alluq, kita ngiring guru itu sebagai batin. Jangan ada penentangan di hati kita, di tindakan kita, di perbuatan kita. Jangan ada penentangan. Itu yang disebut ta'alluq. Bukan hanya kita bergantung. Bukan kita bergantung alias membebek, bukan. Bukan membebek. Bergantung itu artinya ta'alluq itu kita kembali seperti jar majrur yang muta'allaq mengembalikan maknanya kepada kata-kata sebelumnya. Itu namanya ta'alluq muta'alliqun.
ta'alluq, mengembalikan seluruh usaha-usaha ikhtiar kaderisasi kita untuk mencapai tujuan perjuangan itu ta'alluq, supaya perjuangan kita berhasil. Saya tidak ingin ada kajian di kader yang kemudian nahnu ikhwanus sofa itu kok terlalu jauh diartikan dalam tulisan-tulisan materi yang disampaikan di kaderisasi kita di Badan Otonom. Ikhwanus sofa itu kok disamakan dengan Syiah. Saya tidak pernah menemukan bahwa Maulana Syekh bersentuhan pemikiran akar keilmuannya dengan Syiah. Itu sudah disinterpretasi itu. Inhiraful manhaji itu penyimpangan metodologis. Jangan jauh-jauh. Buka lagi dasar wasiat di karang jelas. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nggak akan keluar kita. Cuma saya tidak tahu metodologinya. Karena saya tidak pakar metodologi. Misalkan begini, Ustadz Kahfi ini mau mengetahui makna dari apa yang disampaikan oleh Al-Fatihah. Lalu dia berdoa kepada Allah agar kiranya dipertemukan dengan Bapak Maulana Syekh. Di dalam pertemuannya itu, di dalam mubasyiratnya itu, kemudian dia dikasih tahu mengenai kenangku, benar. Kalau di zaman sekarang orang tertawa sambil menjungkingkan pantatnya kok dengar yang begitu. Iya enggak? Makanya nggak kunjung-kunjung terbit ya. Tapi saya bilang ini bukan untuk kalangan halayak ramai, ini untuk kalangan anak-anak saya. Sebagai bagian saya menyampaikan isi daripada baiat saya, memesankan anak cucu turun temurun setia NW, itu saja. Saya menulis bukan untuk yang lain-lain, agar mereka memahami loh. Saya memahami hakadha yafhamu nahdatal watan, hakadha fahima abi di Nahdlatul Watan. Ini loh pemahaman saya, bapak saya tentang Nahdlatul Watan. Hanya itu dari anak cucu-cucu saya yang akan datang. Ini loh Pak Balok, saya memahami Nahdlatul Watan begini. Saya nggak maksa gitu loh, kita memahami Nahdlatul Watan kayak apa. Sehingga itu sangat subjektif, mungkin sifatnya ya terserah lah gitu. Memang menjadi orang yang objektif itu sulit sekali. Orang Pak dosen saja atas dasar dislike kok tak luluskan mahasiswanya. Katanya dia insan, orang yang sangat objektif. Tapi kok mahasiswanya nggak disuka, nggak dilulusin ya. Padahal mahasiswanya pintar gitu loh. Ya maafkan saja. Karena di antara orang yang didengar suara telapak kakinya oleh Nabi di surga adalah orang yang memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya sebelum dia minta maaf. Itu saja saya kira kita bertasyukur di sini bahwa ada kemajuan. Apresiasi saya di akhir penyampaian saya ini kepada IPNW, alhamdulillah cabang-cabang baru, dan mudah-mudahan ekspansinya ke depan lebih terencana, terukur untuk dapat kiranya bagaimana membesarkan embrio paling utama dalam kaderisasi kita melalui bidang kaderisasi. Saya kira tidak salah ketika kemudian ada kader-kader Nahdlatul Watan yang bersekolah di sekolah-sekolah umum, itu juga perlu dikumpulkan karena bagaimanapun untuk ikut juga bersama di IPNW, karena mereka juga merupakan bagian dari kader Nahdlatul Watan. Itu sebabnya di KLU itu GEMA itu gerakan mutakharijin dan alumni Nahdlatul Watan. Tidak dispesifikasikan dia tamatan mana tidak, tapi yang penting dia alumni Nahdlatul Watan. Nah itu menunjukkan bahwa agar kiranya kiprah kita lebih mengakomodir. Artinya kita memiliki jalan untuk masuk ke semua lini-lini, terutama sekali di tingkatan. Saya kira perlu juga dikemas kurikulum kaderisasi di IPNW itu. Bagaimana IPNW, apakah kemudian dia layak untuk di tingkatan ibtidaiyah sesuai dengan level mereka, kaderisasinya juga dengan level mereka. Lalu kemudian di sanawiyah juga dengan sifat kurikulumnya itu bagaimana outputnya, kriteria kader. Saya sudah tawarkan. Apakah kemudian kalau di pemuda lebih identik dengan rijal Nahdlatul Watan, Mia dan Anjum. Kalau itu karena sudah tahapannya produktivitas. Nah persoalannya sekarang itu
mau menggunakan istilah apa dalam tahapan kaderisasinya IPNW itu kita serahkan kepada IPNW. Tapi tidak salah kalau saya menawarkan. Dan sudah di pengurus wilayah IPNW sudah merangkum beberapa daripada termasuk di Hima. Saya ingin ada edisi revisi di MDP-nya Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon. Karena tahadus binimah walillahilham saya menjadi bagian perumus daripada kurikulum itu, melihat setelah dicetak banyak yang kemudian saya lihat pemaknaannya, penafsirannya sedikit bergeser dari apa yang kami hajatkan. Maka perlu dilakukan edisi revisi. Tadi ada saya lihat itu loh, bau-bau di luar lingkaran Nahdlatul Wathon itu. Nah itu perlu dibersihkan, yaitu tugas orang yang menyadari dan memahami kan tentunya. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan beberapa poin-poinnya ada di HP saya. Beberapa poin-poin itu yang kiranya juga boleh diadopsi, karena itu milik kita bersama selaku kader Nahdlatul Wathon. Itu bagaimana caranya supaya itu lebih doktrinnya di madrasah ibtidaiyah itu, agar kiranya juga mengenal. Nanti kemudian di tingkatan sanawiyah, cabang-cabang kita itu tidak terlalu repot untuk mencari kader. Bagaimana caranya? Cukup melalui kegiatan pramuka aja di Dokleng. Di kegiatan pramuka itu kita ikut di situ. Maka penting IPNW yang pernah di pramuka itu tawarkan jasa untuk melatih, menjadi relawan yang ini kasih pramuka kok dulu. Kami dulu waktu di Presiden di BEM IAIH dulu waktu itu membuat pangkalan 2526 yang di sini. Jadi beliau bersama banyaklah kader yang lain waktu itu. Nah ini bagaimana kemudian bersinergi gitu loh. Karena ini ranah-ranah yang pokoknya sama IPNW asik deh gitu. Itu yang dibawa. IPNW itu asik, itu aja. Jangan terlalu bersemangat, berjuang dimanapun dan kapanpun. Mereka nggak tahu cara berjuang di sana dia. Mereka masih minta saja. Jadi oleh sebab itu mungkin lebih disederhanakan sehingga dapat dipahami, sehingga itu khotibun nas ala qadri uqulihim. Sesuai dengan tingkat rasionalitasnya, mereka itu menerima, menjadi underbook kader kita. Lewat pramuka dia kemah gitu kan. Malah kakak-kakak dari IPNW itu datang, kita mau kemah. Asik tuh. Apa kegiatannya? Bisa kemah Al-Quran kita buat. Lah kan lagi tren ini sekarang SDIT, Sekolah Dasar Islam Tahfiz. Coba fasilitasi dengan kemah Al-Quran gitu loh. Kan mereka sudah mengenal. Lalu ikutkan madrasah-madrasah sanawiyah yang ada di wilayah itu. Oh besok saya kalau tamat itu tidak ya ini saya ke sanawiyah sana deh, yang penting ketemu sama kakak yang kemarin. Itu anak-anak. Tapi ini sangat rasional. Insya Allah tidak kesulitan, kita sudah mengenal mereka itu. Nah, tidak masalah, jangan dibatasi. Saya memberikan masukan, jangan dibatasi, tinggal bagaimana formulasinya saja. Ya kan? Ya mungkin ada obat ya rasa stroberi gitu kan anak-anak. Ya kalau bodrek untuk orang dewasa ya kasih mereka bodreksin gitu. CC-nya, dosisnya yang harus dikecilkan gitu loh. Paham? Kan mereka asik, senang main-main ya. Harus mereka di sana itu sehat, ceria bersama IPNW. Kita bisa ke program PAUD juga kok. Lah ini kan tak mesti gitu loh. Ini terobosan-terobosan yang menjadi ranah-ranah baru yang menjadi garapan kita. Tinggal nanti formulasinya saja, yang tadinya bodrek menjadi bodreksin, itu aja saya kira. Selebihnya tentang konten dan isi itu adalah ya di luar tanggung jawab percetakan gitu kan. Ya silahkan itu IPNW lah yang garap. Nanti kalau persoalannya kami dihadirkan untuk sebagai panelis di MDP ini ya tidak masalah gitu loh. Untuk mendekatkan akar-akar kaderisasi kita itu, muatan-muatan materinya kepada apa yang memang menjadi muatan-muatan dasar daripada ajaran Al-Maqtulah untuk menanamkan dan membumikan karakteristik warga Nahdlatul Wathon sejak dini. Saya kira dengan IPNW memperkenalkan dirinya ke desa-desa, ke cabang-cabang dan sebagainya, itu sudah bagian daripada kampanye yang luar biasa. Itu penting dan alhamdulillah tolong gitu juga dirawat gitu. Kecamatan Naikmal dan Kecamatan Lenek sudah kami benturkan, ya silahkan
dirawat dengan baik gitu loh. Ustadz Kahfi juga silahkan bentuk lagi di madrasahnya kawan-kawan yang lain. Kalau ada mutakharijan tidak mau menerima IPNW di madrasahnya, itu mungkin ada virus-virus luar yang masuk gitu loh. Harusnya dia fasilitasi kita kan? Ya, karena mereka pembelajaran kimia itu sangat rendah. Oleh sebab itu penting kiranya nanti dipikirkan oleh Primus terutama sekali bagaimana kemudian formulasi daripada materi MDP itu agar kiranya mengakomodir ruang-ruang publik yang bisa diisi untuk kita menanamkan karakteristik kader dan warga Nahdlatul Ulama yang baik dalam semua jenjang pendidikan yang ada. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita buat. Bisa saja kemudian IPNW dalam hal produktivitas ini tawaran saya saja boleh diterima dan tidak diterima. Misalkan ada metode pembelajaran Al-Quran, metode apa, tapi di situ sampulnya IPNW. Lalu dia buat metodenya oleh IPNW, kemudian disosialisasikan ke madrasah-madrasah. Itu cara masuk kita, itu penting. Nah, bagaimana mungkin ada yang jurusan bahasa Inggris, kemudian ada di situ. Ini kan ranah kita. Saya kira tidak mesti harus melalui kaderisasi top. Itu produktivitas itu yang kemudian menjadi produk yang bisa dijual, dan itu akan menjadi instrumen kita bisa memasarkan daripada kaderisasi Nahdlatul Ulama. Dan saya kira ini hal terpenting, dan tadi saya sampaikan apresiasi saya kepada seluruh keluarga besar IPNW, karena saya masuk IPNW itu waktu masih di Sanawiyah. Waktu itu cabang Aikmal itu mencakup sampai Sembalun waktu itu. Waktu itu salah satu dosen kita Pak Jamjami, terus termasuk Pak Habib, Dr. Habib, ya DKK lah itu, CS waktu itu yang pada saat itu masa baktinya itu banyak sekali, alhamdulillah luar biasa, dan sentral kegiatannya pada saat itu saya ingat di KLP Sinarinjani yang sekarang menjadi kantor camatnya Iqmal. Nah, artinya banyak hal yang tidak saya dapatkan kala itu karena memang untuk mengakses segala hal itu cukup sulit. Ya, kita mau pertemuan itu ya harus perencanaannya lebih awal gitu. Kalau sekarang nggak, tinggal share saja di grup, selesai. Kalau dulu tidak. Nah, hal ini mudah-mudahan dengan segala kemudahan itu, ruang yang belum terisi itu kiranya IPNW juga bukan hanya bangun gitu, tetapi juga melek gitu kan, melihat ruang itu. Ya, sangat baik sekali gitu loh. Karena apa? Instrumen-instrumen melalui ekskul itu juga harus kita isi. Jangan sampai nanti mereka yang memiliki ideologi keagamaan yang berbeda yang mengisi gitu loh, di mana Allah di langit. Nah, itu susah juga kita nanti. Lama-lama dia ainat dalil nanti. Orang berdoa dengan doa pusaka setelah dia besar, ini kok kayak orang kebaktian di gereja. Ini berdoa terus lempar-lempar uang, ini mubazir haram ini. Nah, ini bid'ah, dolalah dan sebagainya. Dan kita khawatir hal itu terjadi di masa yang akan datang, supaya tidak menjadi tantangan internal kita, karena itu berasal dari kader. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan lebih. Yang penting itu baru sekelumit saja dari beberapa interpretasi dan juga beberapa kajian yang saya coba garap. Terserah apakah itu menurut EP pada merupakan versi on the spot, ya terserah lah gitu kan, versi on the spot di Yaumil Jum'ah al-Mubarakah gitu. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa saya tidak menyampaikan di podium ini pun juga sudah cukup menjadi bukti kalau saya juga memiliki hubungan, juga artinya ikatan batin ala qalbiyah dengan kader-kader Nahdlatul Ulama. Ya, memang kalau dilihat dari lapangan saya memang jarang muncul di tidak viral gitu di dunia nyata dan di dunia maya, karena itu sesuatu hal yang saya sengaja gitu. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan penting juga kader-kader IPNW untuk melakukan satu upaya juga bagaimana ada di antara kader-kader IPNW itu yang juga menjalani perjalanan-perjalanan yang itu akan menelusuri secara spiritual ruh daripada gerakan perjuangan al-Maqbulah. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan melalui ada upaya-upaya spiritualitas. Karena spiritualitas al-Maqbulah Bapak Maulana Syekh sesuatu yang konkret. Dulu Ustaz Haromain ketika menulis
tesisnya tentang dakwah Bapak Maulana Syekh, ditanya sama profesornya, kenapa tidak dimuat sisi spiritualitasnya Tuan Guru Kiai Muhammad Zain bin Abdul Majid? Saya khawatir itu tidak ilmiah katanya. Akhirnya ya kami berdiskusi selama 5 hari di rumahnya, bagaimana untuk sampai dapat mampu menguraikan hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak merupakan satu hal yang simbolik, apalagi hal-hal yang bersifat mitos gitu, mistis ya. Jadi mari juga penting, dan tolong harapan kami juga kiranya di IPNW mari kita bergerak berdasarkan database, bantu organisasi untuk menyiapkan database supaya ini ada menjadi bahan pertimbangan paling tidak. Tinggal nanti menggunakan rumus-rumusnya untuk menyusutkan gitu kan, kalau dia susut apa maksudnya ketika Pak Pimpus itu laporan kepada PB gitu kan, tinggal dia sampaikan kami IPNW sekarang tahun ini memiliki kader sekian banyak, di tingkat SMA sekian, di tingkat aliyah sekian, di yang ini belajar di SMK sekian, yang di SMP dan MTS sekian, yang ada di pondok pesantren sekian, yang non pondok pesantren sekian. Mereka yang kemudian berminat terhadap ilmu ini sekian, yang berminat terhadap ini sekian, sehingga penting untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu kan? Nah, jadi supaya mereka juga mampu mengisi ruang publik. Saya jadi guru tuan saja tidak, apalagi jadi tuan guru kan gitu. Tetapi insya Allah kita dengan segala hal yang menjadi zahir keberkahan itu akan mampu mengisi ruang-ruang itu. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang ahli di bidangnya, dan kita tidak akan menjadi orang yang tidak siap untuk berkompetisi. Kita siap ketika kita ahli di bidang kita masing-masing. Oleh sebab itu penting kiranya hal-hal ini untuk kita sama-sama perhatikan demi kemudahan langkah-langkah perjuangan ke depan. Saya akhiri penyampaian saya dengan apa yang dikatakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu laisa minal asabiyah may yuhibbu qaumahu walakinnal asabiyah may yu'inu qaumahu 'ala zulmi. Bukan fanatik buta orang yang cinta kepada kaumnya, orang yang cinta kepada kelompok dan organisasinya, tetapi yang disebut fanatik buta itu adalah orang yang membantu mengajak orang lain untuk berbuat zalim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terima kasih. Acara terakhirnya di pembacaan doa, kami mohon dari kesediaan Ustaz Gaus Ilham, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan yang berkah pada hari Jumat ini dan sama-sama membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurratan lana fi dinina ma'a ahli qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqni ma tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhila atqiya ulama نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منا اغفر استر أنت أكرم من تأثر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوقت وقارنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوقت وقارنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر وصلاة الله تشم الصفا من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صوب مصابيح القرآن ربك فاستباحت فيها الحصى
على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمرتك فانسفحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري أمرتك فانسفحت فيها الحصى على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله وسلمك يا شفيع المذنبين اللهم شف فينا اللهم شف فينا اللهم شف فينا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الى حضره النبي وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحه. والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama.